Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2209 Dewa-Dewa, dengarkan. Gunung, Dewa Gunung, Tuan. Dewa-dewa lahir. Pada saat ini, jutaan orang di Pulau Dewa Abadi yang jatuh memandang dewa-dewa gunung di langit. Tanda seru, tubuhnya yang menjulang tinggi dan auranya yang kuat membuatnya terlihat seperti dewa yang bisa berdiri tegak. Dia berdiri dengan bangga di langit. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Fei Yang, di langit di atas benua kembar Fox, semua orang dari klan Chen mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Tubuh mereka bergerak, dan mereka langsung terbang menuju sosok yang menjulang tinggi di langit. Dewa Gunung Dewa yang berdiri di langit menoleh, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuhnya menyusut, dan perisai kuning tanah yang sangat mistis mengelilinginya. Melihat orang-orang ras langit, dia sedikit mengangkat kepalanya dan berjalan. Salam, Tuan Dewa Gunung Tuan. Beberapa murid ras celestial dengan hormat menyapa Tuan Dewa Gunung. Ayah. Dia menyapu pandangannya dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Melihat ayahnya dan yang lainnya, seulas senyum muncul di wajahnya. Bagus, Fei Yang. Oh dewa-dewa, Anda benar-benar menjadi dewa-dewa. Seorang lelaki tua dengan cepat berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Fei Yang, rubah kembar abadi telah menemui beberapa masalah. Dewa rubah kembar berkata bahwa jika Anda membantu mereka melewati krisis ini, dia akan setuju untuk memberi kami setengah dari wilayah utara. Juga, bantu kami memelihara murid dan membentuk aliansi dengan kami. Pada saat ini, Patriark Klan Chen berjalan mendekat dan berbicara kepada Dewa Gunung-Gunung dengan wajah penuh semangat. Wajahnya penuh antisipasi. Oh, setengah dari wilayah barat. Dewa Gunung Dewa sedikit terpana, dan matanya juga bersinar. Ya, sekarang rubah kembar abadi telah memprovokasi kekuatan yang kuat. Pihak lain memiliki dewa-dewa, eksistensi yang dapat melawan dewa-dewa. Kurasa selama kamu muncul, kamu mungkin bisa menyelesaikan krisis rubah kembar abadi bahkan tanpa perlu bertindak. Ketika saatnya tiba, pemimpin klan Chen Klan berbicara dengan wajah penuh harapan. Dewa Gunung, Dewa, selama Anda bersedia membantu kami, kompensasi yang telah dibayarkan oleh rubah kembar abadi kami pasti akan memuaskan Anda. Di alun-alun benua rubah kembar abadi, Raja Dewa Rubah Kembar menatapnya dan berbicara. Oh, apakah begitu? Dia bergerak sedikit dan melihat ke arah alun-alun. Ini, tiba-tiba, ketika dia melihat sosok yang berdiri di alun-alun, pupilnya sedikit berkontraksi. Wajahnya berubah dan dia terbang lurus ke arah benua Double Fox. Fei Yang telah setuju. Melihat Chen Fei Yang terbang, kepala klan Chen mengungkapkan pandangan bersemangat. Setelah hari ini, klan Chen akan menguasai setengah dari wilayah barat dan mengendalikan hampir 100 planet kehidupan. Hahaha, semua orang dari Istana Naga, klan Chen abadi kita dulunya adalah kekuatan bawahan dari rubah kembar abadi. Hari ini, murid klan Chen abadi kita telah maju ke alam dewa-dewa. Beri kami wajah untuk rubah kembar abadi. Patriark klan Chen mengikuti di belakang Dewa Gunung Dewa dan berkata sambil tertawa keras. Dewa Gunung Dewa, yang terbang di depan mereka, berhenti sejenak. Wajahnya menjadi sedikit hitam dan dia hampir mengutuk dengan keras. Dia mempercepat sedikit. Klan Debu Abadi. Ada murid dari klan Chen yang telah mencapai God Lord Realm. Mereka memang memenuhi syarat untuk disebut klan Debu Abadi. Mereka dulunya adalah kekuatan bawahan dari rubah kembar abadi. Apakah mereka akan bergabung dengan Eternal Twin Foxes? Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, mereka semua adalah kekuatan wilayah barat, dan rubah kembar abadi telah menjanjikan hadiah yang begitu besar. Sekarang, rubah kembar abadi telah diselamatkan. Jika Raja Naga ingin menghancurkan murid rubah kembar abadi, dia harus memikirkannya. Ketika pasukan di sekitarnya melihat Dewa Gunung Dewa yang baru dipromosikan terbang, mereka semua terkejut. Mata mereka berkedip saat mereka berdiskusi. Kita selamat. Kami diselamatkan. Setelah kami bergabung dengan Dewa Gunung, kami akan bergabung dengan Eternal Thunder Celap di masa depan. Kami akan membuat Istana Naga membayar mahal. Murid rubah kembar abadi tampak putus asa beberapa saat yang lalu. Sekarang, mereka sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka pasti akan membuat Dewa Gunung membayar 10 kali lipat harga untuk penghinaan hari ini.
Fiuh. Melihat Dewa Gunung Dewa terbang ke arah mereka, Dewa Rubah Kembar Dewa juga menghela nafas lega. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Master Dewa Gunung, yang terbang menuju alun-alun benua rubah ganda, langsung menuju tempat duduknya. Dia mendarat di depan Istana Naga dan di depan Raja Naga. Hehe, Chen Fei yang memberi hormat kepada Raja Naga. Chen Fei yang mendarat di depan Wang Xian. Tubuhnya setengah berlutut dan wajahnya dipenuhi senyuman. Kamu benar-benar putra takdir. Wang Xian menatapnya dan berkomentar sambil tersenyum. Hehe, itu karena aku mendapat manfaat dari Raja Naga. Chen Fei yang berdiri sambil tersenyum dan berdiri di samping dengan hormat. Di mana Meng Xin? Dia bertanya pada Chen Fei yang. Meng Xin ada di kerajaan surgawi yang abadi. Saya sama sekali tidak menganiaya dia. Chen Fei yang berkata dengan tergesa-gesa. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di depannya. Guru, Liu Meng Xin keluar dari lubang hitam. Dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat Wang Xian, dia langsung memanggil dengan hormat. Bagus kamu baik-baik saja. Saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Itu guru. Fei Yang telah naik level ke God Lord Realm kali ini. Saya akan membawanya kembali untuk melihat saudara dan guru. Liu Meng Xin segera menganggukkan kepalanya. Ini. Dia tertegun. Benar-benar terpana. Bukan hanya semua orang di sekitarnya, bukan hanya rubah kembar abadi. Bahkan Patriark Klan Chen, yang baru saja mengatakan bahwa dia ingin Istana Naga memberinya wajah, tertegun. Saat ini, wajahnya penuh keringat dingin. Apa yang dia coba lakukan? Chen Fei yang baru saja maju ke God Lord Realm, benar-benar membungkuk dengan hormat kepada Raja Naga dan berdiri di samping dengan hormat. Dia jelas-jelas adik laki-laki. Kata-katanya barusan seperti meminta kakak laki-lakinya untuk memberikan wajah pada adik laki-lakinya. Ini, dewa-dewa baru ini sebenarnya memiliki hubungan dengan Raja Naga, dan sepertinya ini adalah adik laki-laki Raja Naga yang baik. Ya dewa, ini adalah dewa kedua dewa. Kepiting Ao adalah anggota Istana Naga, dan sekarang Dewa Gunung ini juga adik laki-laki Raja Naga. Apakah ini akan memotong jalan hidup rubah kembar yang abadi? Sekarang, dengan kekuatan Istana Naga, bahkan jika rubah kembar abadi dan petir abadi bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Istana Naga. Raja Naga terlalu menakutkan. Suara-suara terkejut datang dari segala penjuru. Pada saat ini, murid rubah kembar abadi benar-benar bingung. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa membedakan utara dari selatan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Suara terkejut datang dari kehampaan dan memasuki pikiran semua orang. Tuan Senye. Beberapa orang menyadari bahwa Guru Senye telah muncul dalam kehampaan tanpa mereka sadari. Ini memberi mereka sedikit kejutan. Wang Xian merasakan suara ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Kakak Senye. Dia menoleh dan berteriak keheranan. Adik laki-laki Wang Xian, haha. Dewa Senye menyapu pandangan kagetnya ke semua bawahannya di sekitar Wang Xian dan terbang ke arahnya dengan tawa keras. Bab 2210 adalah awalnya. Kakak Senye, adik laki-laki Wang Xian. Semua orang tercengang saat mereka mendengarkan cara mereka memanggilnya. Tanda seru. Kemunculan kepiting Ao sudah mengejutkan semua orang. Terjadi mutasi. Pada akhirnya, Dewa Gunung Dewa muncul entah dari mana dan ternyata adalah adik laki-laki Raja Naga. Ini membuat mereka sangat tercengang. Sekarang, mutasi telah muncul kembali. Dewa-dewa Senye dari timur juga muncul. Pada akhirnya, Raja Naga memanggilnya sebagai kakak Dewa Daun dan Master Daun Dewa sebagai adik laki-laki Wang Xian. Hanya dari cara mereka menyapa satu sama lain, orang bisa tahu bahwa hubungan antara mereka berdua jelas tidak dangkal. Ini, sudah ada dua Master Dewa di sisi Raja Naga. Salah satunya adalah eksistensi yang sebanding dengan Guru Dewa, dan sekarang ada Guru Daun Dewa lainnya. Batuk, Raja Naga benar-benar memanggil Master Daun Dewa sebagai kakak. Hubungan seperti apa yang mereka miliki? Jika saya adalah murid rubah kembar abadi, saya akan ketakutan setengah mati sekarang. Hatiku tidak baik. Ya ampun, apakah ini kekuatan Raja Naga? Apakah ini kekuatan Istana Naga? Ini terlalu menakutkan, siapa yang bisa menahan ini?
4 Dewa Tuan. Hanya ada 5 dewa-dewa di seluruh medan bintang tak terbatas sebelumnya. Sekarang, Raja Naga telah memanggil 4. Semua orang melebarkan mata karena terkejut. Seperti yang mereka katakan, jika mereka adalah murid dari rubah kembar abadi, mereka akan mengencingi celana mereka ketakutan. Siapa yang bisa menahan ini? Tidak ada yang bisa. Itu terlalu menakutkan. Adik laki-laki Wang Xian, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Master Daun Dewa mendarat di samping Wang Xian. Tatapannya menyapu rubah kembar abadi. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Hehe, saudara Senyai, bersiaplah untuk menghancurkan dewa-dewa dan kekuatan dari dewa-dewa yang abadi. Wang Xian menatapnya dan menjawab dengan senyum di wajahnya. Karena Huaer dan Caier, hubungannya dengan dewa-dewa Senyai bisa dikatakan sangat baik. Selama ada 2 gadis di sekitar, Istana Naga dan Dongfang Senyai akan menjadi sekutu. Tidak mudah untuk membunuh dewa-dewa. Dewa-dewa dapat kembali ke kerajaan surgawi abadi dalam sekejap. Jika Anda ingin membunuh dewa-dewa, Anda harus siap. Namun, jika saya bekerja sama dengan beberapa bawahan Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dewa Daun Surgawi Dewa berkata sambil tersenyum. Baru saja, ketika dia melihat kekuatan di sekitar Wang Xian, dia sangat terkejut. Naga iblis di langit memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah eksistensi yang dapat melawan dewa-dewa. Dia telah mendengar tentang dewa-dewa ganas lainnya. Seharusnya dewa-dewa Longzheng. Adapun dewa-dewa gunung, yang baru saja berselisih dengannya, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. 4 tahun yang lalu, kekuatan yang bisa dengan mudah dia hancurkan telah berkembang ke tahap ini. Bahkan daun dewa abadi saat ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Istana Naga. Ini membuatnya sangat linglung. Dia ingat apa yang sering dikatakan kedua putrinya. Segera, Wang Tua akan menyusulnya dan melampaui daun dewa abadi. Dia telah mengejek dan bahkan merasa cemburu. Kemunculan Istana Naga beberapa bulan yang lalu telah mengejutkannya. Sekarang, itu benar-benar melampaui dirinya. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Raja Naga, mereka pada dasarnya bisa mengamuk di medan bintang yang tak terbatas. Apakah itu karena putri mereka atau karena kekuatan Istana Naga, itu sangat berharga untuk membantu mereka berurusan dengan dewa-dewa. Meneguk. Ketika semua orang mendengar percakapan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara tentang dewa yang memusnahkan dewa. Jika tersiar kabar, mungkin tidak ada yang berani mempercayainya. Tuan yang memusnahkan dewa. Tapi melihat dewa-dewa daun dewa abadi timur, naga iblis Raja Naga dari Istana Naga, dewa-dewa naga ganas, dan dewa-dewa gunung. Seperti yang dikatakan dewa-dewa daun, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghancurkan dewa-dewa. Apakah ini dasar yang berani diremehkan oleh Raja Naga dari Istana Naga pada Dewa Rubah Ganda? Beberapa orang bergumam, apa yang terjadi hari ini tidak bisa dipercaya. Raja Naga terlalu kuat, Rubah Ganda abadi akan mati, dan Dewa Rubah Ganda juga akan mati. Semua orang berpikir dalam hati mereka dan terlihat sangat bingung. Kakak Wang Xian, Huyaner telah berdiri di samping Wang Xian sepanjang waktu. Dia menyaksikan para dewa-dewa memanggil Wang Xian sebagai Raja Naga. Dia merasa sedikit melamun saat menyaksikan Divine Master Dongfang Senyai memanggilnya sebagai saudara laki-laki. Ini adalah pemuda yang dia selamatkan saat itu. Ini tunangannya. Ini, ketika semua orang dari dinasti Harimau Surgawi melihat pemandangan ini, mereka semua gemetar ketakutan. Apakah ini pemuda yang mereka katakan tidak layak untuk Huyaner? Dengan kekuatan seperti itu, siapa di seluruh area bintang tak terbatas yang tidak layak untuknya? Tidak, harus dikatakan bahwa di seluruh area bintang tak terbatas, siapa yang layak menjadi Raja Naga? Dinasti Harimau Surgawi kita akan tamat. Aku menyesalinya, aku sangat menyesalinya. Pada saat ini, Kaisar Harimau dan Permaisuri memiliki wajah pucat. Akhir mereka sudah ditakdirkan. Raja Naga sangat kuat. Pada akhirnya, bahkan jika Raja Naga tidak berbicara, beberapa bawahannya yang ingin menjilat Raja Naga akan menghancurkan dinasti Harimau Surgawi mereka. Mereka sangat menyesal. Jika mereka telah memilih Raja Naga saat itu dan menjadi dekat dengannya, mereka mungkin akan mencapai hal-hal hebat dalam waktu dekat. Huf huf. Pernapasan Dewa Rubah Ganda Dewa sedikit tergesa-gesa.
Dia menatap Wang Xian dan yang lainnya, dan tubuhnya gemetar. Di belakangnya, semua orang dari rubah ganda abadi gemetar. Perbedaannya terlalu besar. Siap-siap. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Suara ini mewakili penghakiman. Semua murid rubah ganda abadi mengangkat kepala mereka dengan putus asa. Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Berdengung. Ah, jika kamu ingin membunuhku, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Melihat empat tuan menguncinya, cahaya merah darah muncul di mata Dewa Rubah Ganda. Hari ini, hancurkan rubah ganda abadi. Hari ini, hancurkan dewa. Wang Xian menatap Dewa Rubah Ganda, mengangkat lengannya perlahan, dan berteriak keras. Hari ini, hancurkan rubah ganda abadi. Hari ini, hancurkan dewa. Dua perintah ditransmisikan ke telinga semua orang di sekitar makam Dewa Valen Immortal Island. Pada saat ini, semua orang tergerak. Ini adalah Raja Naga. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Dengan dua raungan, guntur gelap dan kepiting Ao tidak ragu sama sekali. Tubuh mereka bergerak dan langsung menyerang God Lord Double Fox. Mati. Dewa-dewa rubah ganda meraung dengan wajah ganas. Dia tidak peduli apakah itu akan mempengaruhi para murid di belakangnya atau tidak. Staf surgawi melepaskan energi destruktif. Hahaha, aku, Chen Fei Yang, adalah yang terpilih. Hari ini, saya akan mengalaminya sendiri. Chen Fei Yang tidak ragu sama sekali saat melihat Ao Crab dan yang lainnya menyerang. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh sepanjang 10.000 meter. Pohon layu. Dewa-dewa daun surgawi juga tidak ketinggalan. Staf surgawi yang gemilang muncul di tangannya. Cabang-cabang kuning yang kuat dibor dari tanah. Dalam sekejap, kayu layu semacam ini menutupi seluruh benua kembar Fox. Kekuatan dewa-dewa bisa menghancurkan dunia. Keempat dewa-dewa langsung menyerang dewa rubah kembar. Ah, pada saat ini, karena dewa rubah kembar tidak peduli dengan murid-murid rubah kembar abadi, saat pertempuran dewa-dewa meletus, mereka terpengaruh. Jeritan menyedihkan terdengar. Pendahuluan dari penghancuran rubah kembar abadi telah digambar. Bab 2211, Jatuhnya Dewa Tuhan. Mereka berkelahi. His, mundur, mundur, semuanya mundur. Pertempuran tingkat dewa-dewa dimulai. Ketika semua kekuatan di langit melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tanda seru. Mereka buru-buru mundur ke sekitarnya. Tingkat pertempuran seperti itu dapat memengaruhi radius puluhan juta kilometer. Semua orang di benua Double Fox terbang dengan panik. Mundur. Wang Xian juga pindah dan membawa Hu Yaner bersamanya. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengikuti dari belakang. Kakak Wang Xian, ayah dan kakakku. Hu Yaner melihat pertempuran mengerikan yang pecah dalam sekejap dan melihat ke arah rubah di tengah alun-alun dengan panik. Ao Jian, Ao Qitian, Ao Xingmu, bawa beberapa orang untuk membawa anggota ras celestial bermotif rubah ke sini. Wang Xian segera memesan. Itu Raja Naga. Kelompok ahli alam Dewa Puncak dari Istana Naga tidak ragu sama sekali. Mereka bergerak dan terbang langsung menuju kelompok ras langit berpola rubah. Ras surgawi berpola rubah, ayo pergi. Ao Jian dan yang lainnya terbang. Dengan lambaian tangan mereka, aliran energi mengelilingi mereka. Pergi, pergi, pergi sekarang. Melihat para ahli Istana Naga datang untuk menjemput mereka, semua anggota klan Dewa Pola Rubah berteriak sekaligus. Pada saat ini, pohon layu yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah benua Double Fox. Energi dewa tingkat dewa mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Berada di benua Double Fox seperti berada di neraka. Seseorang dapat dipengaruhi oleh gelombang energi kapan saja. Di sekitarnya, hanya murid dari dinasti Harimau Surgawi dan rubah ganda abadi dari klan Dewa Pola Rubah yang pergi lebih awal. Cepat, cepat, ayo tinggalkan tempat ini juga. Kaisar Harimau dan Permaisuri dari dinasti Harimau Surgawi melirik ke tengah dan berjalan keluar dengan ngeri. Mereka bahkan tidak peduli dengan anggota dinasti Harimau Surgawi di sekitar mereka. Itu adalah para ahli dari Istana Naga. Membunuh mereka, membunuh mereka. Murid rubah kembar abadi yang terus-menerus menghindari serangan dari pusat memandang mereka dengan ketakutan dan kedengkian. Mereka seperti hantu jahat di neraka, dengan gila-gilaan menyerang Ao Jian dan yang lainnya. Sekelompok orang yang akan mati, beraninya mereka menyerang anggota Istana Naga kita.
Tiba-tiba, suara naga neraka kegelapan terdengar di langit, dan cakar naga hitam besar mencakar para ahli Eternal Twin Fox. Kekuatan penghancur itu langsung membuat ahli rubah kembar abadi mengeluarkan jeritan sengsara. Berlari, kami hanya akan mati di sini. Beberapa murid rubah kembar abadi melihat pemandangan ini dan berteriak dengan wajah penuh kepanikan. Mereka kehilangan kemampuan untuk melawan dan dengan panik melarikan diri ke segala arah. Hahaha, kamu ingin melarikan diri. Langit itu bulat dan bumi itu persegi. Di langit, suara besar terdengar saat sepasang kaki besar menginjak tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, sebuah tembok muncul dari tanah persegi di sekitar benua Twin Fox. Tembok kota yang tebal dan tak tertembus itu tingginya lebih dari 100.000 meter, dan itu menyelimuti semua orang di dalamnya. Dewa rubah kembar, yang berada di tengah, juga sepenuhnya diselimuti. Oh tidak, energi dewa-dewa di langit mendatangkan malapetaka, dan sekitarnya dikelilingi oleh tembok kota yang menakutkan. Sudah selesai. Ah, aku tidak mau mati. Saya tidak ingin mati. Semua murid rubah kembar abadi meraung ketakutan. Mereka dulunya adalah bangsawan dari medan bintang tak berujung. Mereka semua tinggi dan perkasa. Mereka belum hidup cukup lama. Tapi mereka, dewa rubah kembar, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ao. Wajah para dewa rubah kembar dipenuhi dengan kedengkian, dan ekspresi mengamuk muncul di wajah mereka. Tubuhnya bergerak, dan dia segera berubah menjadi rubah surgawi berekor dua yang berukuran hampir 10.000 meter. Ekor rubah hijau zamrud dan ekor rubah merah menyala mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Pembakaran kayu. Dia meraung liar, dan balok kayu surgawi yang terbakar ditembakkan ke arah dewa-dewa daun surgawi, Chen Feiyang, kepiting Ao, dan naga hitam berkobar kegelapan. Udara mulai meledak, dan serangan mengerikan melesat ke langit. Biarkan aku yang melakukannya. Teriak Chen Feiyang, dan perisai kuning tanah muncul di depan kayu surgawi yang terbakar. Bang, 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 tabrakan ledakan terdengar. Kayu mati, ikat. Pada saat ini, kayu mati yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju dewa rubah ganda dari tanah. Kayu mati berkumpul di udara, dan segera, ada 10 kayu mati, masing-masing setebal 100 meter, terbang menuju dewa rubah ganda. Enyah. Dewa-dewa rubah kembar mengayunkan ekor rubah merah menyala dan menyerang pohon yang layu. Ledakan, 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 api terbang ke segala arah. Musim semi datang ke pohon-pohon layu. Satu demi satu, pohon-pohon yang layu dinyalakan. Dewa-dewa daun surgawi melambaikan tongkat dewa di tangannya, dan pohon-pohon yang layu langsung berubah menjadi hijau zamrud, memadamkan api. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 pohon layu melilit tubuh Dewa Lord Twin Fox. Mengaum, mengaum, mengaum. Aosie dan Dark Blazing Demonic Dragon menyerang Dewa Rubah Ganda dari kedua sisi langit. Cakar naga yang menakutkan langsung mencakar tubuhnya. Mengaum, mengaum. Wajah Tuan Ganda Rubah dipenuhi dengan raungan ganas. Dia mengangkat kepalanya dan meludahkan 2 bola api ke arah mereka. Bang, bang, bang. Namun, tubuhnya ditahan untuk sementara. Tidak mudah baginya untuk memblokir serangan dari 2 ahli dengan level yang sama. Peng-peng. Cakar naga mencakar tubuhnya, dan kekuatan mengerikan itu langsung meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. 4 penguasa dewa abadi menyerang satu. Kekuatan penekan terlalu kuat. Mereka semua berada di level yang sama. Sangat sulit untuk melawan mereka berempat satu lawan satu. Para murid rubah kembar abadi di daerah sekitarnya, dibawa akibat yang mengerikan, bahkan para ahli alam dewa puncak tidak bisa menolak. Di ruang hampa sekitarnya, semua orang terkejut saat melihat pertempuran di benua rubah kembar. Semua murid rubah kembar abadi mati dalam gelombang kejut. Bahkan puncak alam dewa tidak bisa menahan gelombang kejut. Dewa rubah kembar dewa langsung ditekan ketika dia menghadapi 4 orang dengan level yang sama. Meskipun dia memiliki 2 atribut, dia hanya mengendalikan hukum nyala api. Dia ditekan terlalu banyak. Meneguk. Kaisar Harimau dan Permaisuri yang melarikan diri dari benua rubah ganda melihat pemandangan di bawah dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Guru surgawi rubah ganda yang tak terkalahkan terluka dalam sekejap. Mereka ingin menjilat Master surgawi rubah ganda, tapi sekarang.
Tiba-tiba, bekas luka berdarah muncul di leher Kaisar Harimau. Tubuhnya menegang, dan matanya melebar saat dia melihat dengan kaku ke arah Istana Naga. Ah! Di samping, dia merasakan jeritan mengerikan dari permaisuri dan dengan cepat mengelak ke samping. Berdengung. Pada saat ini, Ao Jian dan Ao Qitian muncul di depan dan di belakangnya. Ao Yao bersembunyi di kehampaan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tanpa Order of the Dragon Palace, Ao Yao dan Ao Jian tahu siapa yang pantas mati dan siapa yang tidak. Itu adalah Kaisar Harimau dari dinasti Harimau Surgawi. Dia langsung dibunuh oleh para ahli dari organisasi pembunuh naga. Para ahli Istana Naga ingin membunuh permaisuri. Bab 2212-2212 Dewa Surgawi terbunuh, dunia terkejut. Dalam kehampaan di sebelah benua rubah ganda, semua orang mendengar jeritan permaisuri dan segera melihat ke arah itu. Melihat Kaisar Harimau yang dibunuh, semua orang terkejut. Ao Jian dan Ao Qitian mengunci mata mereka pada permaisuri dinasti Harimau Surgawi, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Tanda seru. Permaisuri berdiri di tengah dan menatap Ao Jian dan Ao Qitian dengan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Apa? Para murid dari dinasti Harimau Surgawi dan ras Dewa Pola Rubah menoleh dan melihat dua ahli dari Istana Naga dan Kaisar Harimau yang terbunuh. Jantung mereka berdebar kencang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, meskipun permaisuri berada di puncak alam dewa, dia masih menoleh ke Hu Fei, Hu Yao Guang, dan Hu Yaner dari ras Dewa Pola Rubah dan memohon bantuan. Yaner, memohon atas namaku. Saya adalah pemimpin klan dari klan Huwen, saya adalah anggota dari klan Huwen. Teriakan minta tolong keluar dari mulutnya saat dia berteriak putus asa. Kamu harus membayar harga karena menyinggung Raja Naga AS. Ao Jian menatapnya dengan dingin tanpa emosi. Meskipun benar permaisuri adalah anggota klan Huwen, apa yang dia lakukan sudah cukup untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata para ahli dari Istana Naga, Hu Fei, Hu Yao Guang, dan yang lainnya membuka mulut mereka dan akhirnya menoleh ke samping. Hu Yaner menoleh dan sedikit mengernyit. Dia menoleh dan tidak berbicara. Dia memiliki kesan yang baik tentang permaisuri pada awalnya, tetapi kemudian, dia menyadari bahwa permaisuri melakukannya untuk keinginan egoisnya sendiri. Pakar lain dari ras langit Huwen gemetar dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau dipikir-pikir, mereka juga kaki tangan. Saat itu, mereka mengejek Raja Naga. Saat itu, mereka telah merilis berita yang mengatakan bahwa Raja Naga tidak layak untuk ras surgawi pola rubah mereka Huyan, R. Sekarang, tidak layak. Raja Naga dapat memerintahkan 4 eksistensi tingkat dewa-dewa untuk mengelilingi dan membunuh dewa rubah ganda dewa. Apakah keberadaan semacam ini bisa diprovokasi oleh Kaisar Harimau dan Permaisuri? Kematian adalah akhir mereka. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan itu. Para ahli dari pasukan sekitarnya melirik, mata mereka penuh dengan ejekan. Jika dinasti Harimau Surgawi memilih untuk berdiri di sisi Raja Naga saat itu, hasilnya akan sangat berbeda. Di masa depan, seluruh dinasti Harimau Surgawi akan terbang ke langit. Sekarang, mungkin tidak lama lagi dinasti Harimau Agung akan musnah. Membunuh. Ao Jian berteriak dengan suara rendah, dan prinsip pedang tak berperasaan langsung menyerang permaisuri. Ao Qitian, yang berada di seberang, tidak ragu sama sekali. Batang logam di tangannya hancur dengan keras. 20 detik kemudian, tangisan menyedihkan terdengar. Permaisuri dinasti Harimau telah meninggal. Namun, saat ini, kematian Kaisar Harimau dan permaisuri dari dinasti Harimau Dewa sudah tidak berarti di mata orang-orang di sekitarnya. Hari ini, lebih dari selusin pakar alam dewa puncak dari rubah kembar abadi telah mati. Yah, ras surgawi klan Chen memberi hormat kepada Raja Naga. Raja Naga, ini salahku karena tidak peka. Aku baru saja menyinggungmu. Di samping, Patriark klan Chen gemetar saat melihat permaisuri dinasti Harimau Surgawi dibunuh. Ekspresinya berubah saat dia berjalan menuju Raja Naga. Wajahnya dipenuhi dengan kerendahan hati. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah meminta Raja Naga untuk memberikan wajah kepada klan Chen abadi mereka, alisnya berkedut tanpa henti. Dia terlalu sombong. Sekelompok murid klan Chen mengikuti di belakang dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Tidak apa-apa, kita semua berada di pihak yang sama. Wang Xian memandangi mereka dan tersenyum. Terima kasih,
Raja Naga, atas kemurahan hatimu. Terima kasih, Raja Naga, atas kemurahan hatimu. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, mereka menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahi mereka sambil tersenyum. Mereka melirik Liu Mengxin dan melambai padanya. Mengxin, apa hubunganmu dengan Raja Naga? Dan Fei Yang, mengapa kami tidak mendengar pengingat Anda? Ayah Chen Fei Yang bertanya dengan heran. Ayah, Raja Naga dan Ratu Naga menyelamatkan nyawa Fei Yang. Kakakku adalah satu-satunya murid Raja Naga dan tuanku adalah Ratu Naga. Liu Mengxin berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Bagus bagus bagus. Mendengar kata-kata Liu Mengxin, semua orang di klan Chen sangat bersemangat. Dengan hubungan ini, klan Chen akan mampu berdiri tegak di area bintang tak berujung. Mengaum, 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 retakan, retakan, retakan. Tepat pada saat ini, ledakan keras bergema. Benua rubah kembar di depan mereka perlahan runtuh di bawah tatapan kaget semua orang. Benua dalam radius puluhan juta kilometer tidak dapat menahan kekuatan penghancur mereka sama sekali. Dewa-dewa rubah kembar melayang di kehampaan berlumuran darah. Dia memamerkan giginya dan menatap 4 orang di sekitarnya, termasuk daun dewa-dewa-dewa, kepiting Ao, kebohongan, dan Chen Fei Yang. Ekspresinya sangat biadab. Kedua ekornya yang besar bergoyang dalam kehampaan. Menyerah tanpa perlawanan. Kami mungkin meninggalkan Anda dengan mayat yang lengkap. Kami masih lebih ramah. Ao dia menatap Double Fox dengan mata dinginnya dan berkata dengan mengejek. Mereka berempat mengunci mata mereka pada rubah ganda. Ada potongan-potongan batu yang mengapung di sekitar mereka, dan seluruh ruang dipenuhi dengan segala jenis energi yang kuat. Hahaha, tidak semudah itu membunuh Dewa Guru. Daun Dewa Abadi, Istana Naga, tunggu saja. Aku, Tuan Dewa Rubah Ganda, akan menjadi musuhmu selama sisa hidupku, dan kamu tidak akan pernah memiliki kedamaian. Double Fox Divine Master meraung ke arah mereka dengan wajah sedih. Kamu tinggal di sini dan buat dia sibuk. Aku akan pergi ke kerajaan surgawi abadinya. Guru surgawi Daun Surgawi sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-katanya. Dia segera mengirimkan suaranya ke Ao Crab dan yang lainnya. Oke, kalau begitu aku harus menyusahkan Master Dewa Daun Surgawi. Kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Kepiting Ao dan yang lainnya mengangguk. Master Dewa Abadi berbeda dari para ahli negara yang saleh. Setelah mencapai tingkat Master Dewa Abadi, seseorang dapat langsung kembali ke kerajaan surgawi abadi mereka. Jika seseorang ingin membunuhnya, seseorang harus memasuki kerajaan surgawi abadi dan memusnahkannya sepenuhnya. Namun, beberapa penguasa Dewa Abadi akan menempatkan kerajaan surgawi mereka di tempat-tempat rahasia yang tidak normal. Selama mereka tidak menemukan Tuan Dewa Abadi mereka, mereka hampir tidak bisa membunuhnya. Eternal Divine Kingdom of God Master Twin Fox terletak di tengah Eternal Twin Fox. Dewa Guru Senya ingin mengunci kerajaan surgawi abadinya terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri. Membunuh. Ao dia dan yang lainnya meraung dan langsung menyerang God Master Twin Fox. Meskipun Dewa Master Twin Fox adalah Dewa Guru veteran, bahkan dia sendiri yang bisa menekannya. Ini adalah kekuatan garis darah naga pemakan. Sangat sulit untuk membunuh dewa-dewa. Dewa-dewa ini mungkin akan melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benak Wang Xian. Oh, Wang Xian sedikit terkejut. Sinar cahaya melintas di matanya. Hal tua, ludahkan. Matanya berkedip saat dia mentransmisikan suaranya ke suara di benaknya. Huf, huf, huf. Aku sangat marah. Aku adalah Void God Emperor, namun aku dimarahi oleh dewa kecil sepertimu. Wajah Kaisar Dewa Tiancheng memerah saat dia menggeram dengan suara rendah dari dalam sayap suci yang belum tahu yang ditarik ke belakang punggung Wang Xian. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang setelah menyaksikan temperamen berat ini. Terlebih lagi, dia ingin bocah ini menyaksikan kemampuannya. Bab 2214-2214 Dewa-dewa terluka, dunia terkejut. Lari, daun dewa itu akan tiba paling lama dalam 5 menit. Namun, 5 menit sudah cukup. Double Fox God Lord menjilat luka di tubuhnya. Dia datang ke puncak kepala rubah surgawi berekor ganda kerajaan surgawi abadi. Tanda seru. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melihat planet-planet di sekitarnya. Matanya dingin. Aku, Dewa Rubah Kembar,
telah berdiri di area bintang tak terbatas selama ratusan ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya saya seperti anjing liar. Aku akan membalas dendam hari ini 10 kali lipat. Ao 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 ao. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya. Teriakan Fox yang menakutkan ditransmisikan ke sekitarnya. Setiap orang dalam radius ratusan juta kilometer dapat mendengarnya dengan jelas. Di planet vital sekitarnya, semua orang mendengar raungan marah yang berisi hidup mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Suara apa itu? Ini sangat menakutkan. Tampaknya itu berasal dari kerajaan surgawi dari Dewa Rubah Ganda kita. Para ahli segera terbang keluar dari planet-planet dan melihat ke arah kerajaan surgawi abadi dengan kaget. Di langit, ada bulan darah di langit. Dewa Rubah Ganda yang sangat besar sedang berjongkok di langit di atas kerajaan surgawi yang abadi, matanya yang merah darah dipenuhi dengan kedinginan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ayo pergi. Dewa Rubah Ganda berteriak pelan, dan kerajaan abadi, yang telah berdiri di sana selama lebih dari 100.000 tahun tanpa bergerak, perlahan mulai bergerak. Weng, namun, pada saat ini, di langit di atas kerajaan abadi, sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis. Master Surgawi Rubah Ganda, yang berbaring di atas kerajaan abadi, tidak menyadari kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba. Mata merah darahnya mengamati sekelilingnya dengan nostalgia. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Raja Naga, kamu akan menyesali apa yang terjadi hari ini. Hahaha. Dia mulai tertawa gila. Seluruh kerajaan abadi memancarkan aura perkasa. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian dan yang lainnya berjalan perlahan dari lubang hitam di atas mereka. Double Fox, apa yang kamu sesali? Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh saat mendengar kata-katanya. Hah, wajah ganas Double Fox God Lord benar-benar membeku. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Xian dan yang lainnya dalam kehampaan, pupilnya sedikit berkontraksi. Old Hak, kamu masih ingin melarikan diri. Chen Fei yang menatap Master Dewa Rubah Ganda dengan mengejek. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi tubuh setinggi 10.000 meter. Set, dia bersiul pelan. Suara peluit tersebar dalam radius puluhan juta kilometer. TSK TSK TSK. Naga Dark Inferno tertawa dan terbang ke lokasi lain. Dia mengeluarkan senyum mengejek. Kepiting Ao juga berubah menjadi naga pemakan yang menakutkan dan mengunci Master Dewa Rubah Ganda sepenuhnya. Tidak, tidak, ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kalian bisa tiba-tiba muncul di sini? Wajah guru surgawi Rubah Ganda sedikit bingung dan tubuhnya benar-benar membeku. Dia menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tak percaya. Dari Valen Immortal Island ke sini, bahkan guru surgawi harus terbang selama 6-7 menit. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tak mungkin. Wang Xian menatapnya, wajahnya penuh warna dingin. Pada saat yang sama, untuk sayap suci yang baru jadi dari jiwa itu, Wang Xian juga sedikit terkejut. Mungkin orang tua itu tidak berbohong padanya. Hanya saja, agak mahal untuk teleportasi langsung ke sini. 5 artefak runtuh. Jie Jie Jie, kali ini melihatmu masih bagaimana cara melarikan diri, mati. Wajah Dark Blazing Demonic Dragon dipenuhi dengan raungan yang menyeramkan dan liar saat dia langsung menyerang Master Rubah-Rubah Kembar yang terbaring di atas kerajaan surgawi abadi. Ini pertama kalinya aku membunuh seorang guru dewa, aku tidak tahu apa yang kurasakan, hahaha. Mata Chen Fei Yang juga dipenuhi dengan kegembiraan. Seluruh tubuhnya seperti gunung. Dengan mengangkat tangannya, sebuah gunung yang berukuran ratusan ribu kilometer muncul di langit di atasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung yang sangat menakutkan itu langsung menabrak kerajaan surgawi yang abadi. Mengaum, mengaum, mengaum. 18 cakar kepiting Ao mengikuti dari belakang. Tidak, 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 aku, Rubah Kembar, tidak direkonsiliasi. Twin Fox Divine Master, yang sudah terluka parah, meraung dengan wajah penuh amarah. Di medan bintang yang tak berujung, tidak pernah ada situasi di mana seorang guru surgawi yang abadi terbunuh. Tidak pernah ada dewa-dewa yang mati dalam pertempuran. Tapi sekarang, di Starfield yang tak terbatas, dia akan menjadi yang pertama. Situasi apa ini? Lalu siapakah orang yang menyerang Dewa Rubah Ganda kita? Pada saat ini,
Para ahli dan murid rubah ganda abadi dari planet kehidupan di sekitarnya melihat pemandangan ini dalam kehampaan, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap kehampaan dengan tak percaya. Tuan dewa mereka sebenarnya diserang oleh tiga keberadaan yang sama menakutkannya. Bum bum bum. Tuan dewa rubah kembar melompat ke depan. Dia ingin menolak, ingin melarikan diri. Energi mengerikan miring. Hukum, gunung mengguncang dunia. Raungan yang agung dan perkasa terdengar, dan Dufei yang mengangkat kepalanya, dan perisai kuning tanah di sekelilingnya berputar dengan cepat. Gunung yang sangat menakutkan muncul di kehampaan dan jatuh dengan keras ke tanah. Bang! Tuan Dewa Rubah Ganda yang bertabrakan dengannya seperti layang-layang dengan tali putus. Di kedua sisi, Dark Blazing Demonic Dragon dan serangan Fatal Ao Crab mengikuti di belakang. Bang! 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 Api terbang ke segala arah. Kepala kerajaan Dewa Abadi yang terlihat seperti rubah dewa berekor ganda langsung hancur. Tubuh ganda Dewa Rubah mendarat dengan berat di kerajaan surgawi. Tidak ada suara sama sekali. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak sunyi. Wang Xian melayang di kehampaan dan menyaksikan pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Di planet-planet sekitarnya, para murid rubah ganda abadi menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Dalam kehampaan, lebih dari 100 juta murid Eternal Double Fox menonton dengan bingung. Berdengung, berdengung, berdengung. Tidak lama kemudian, hujan darah turun dari langit, dan dunia berduka. Teriakan sedih menyebar puluhan miliar kilometer. Hujan darah menutupi beberapa planet. Kami, dewa-dewa kami tampaknya telah jatuh. Pada saat ini, tubuh ratusan juta murid rubah kembar abadi bergetar hebat. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan. Mati di tangan kalian rubah kembar abadi bisa dianggap sebagai kematian dengan tujuan. Wang Xian melihat ke lokasi kerajaan surgawi yang abadi dan berkata dengan tenang. Aku adalah Raja Naga dari Istana Naga. Hari ini, saya telah membunuh tuan dari rubah kembar. Mereka yang tunduk tidak akan selamat. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan suaranya yang perkasa menyebar ke beberapa planet hidup di dekatnya. Raja Naga dari Istana Naga. Semua orang bergumam ketika mereka mendengar 4 kata ini. Berdengung. Adik laki-laki Wang Xian, apakah kalian membunuhnya? Pada saat ini, sosok dewa-dewa Senye terbang. Ketika dia melihat kerajaan abadi di depannya, dia berkata dengan wajah penuh keheranan. Ya, saya menggunakan beberapa metode khusus untuk bergegas ke sini dan membunuhnya. Terima kasih, kakak Senye. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Bahkan jika aku tidak bergerak, istana nagamu akan bisa membunuhnya. Tuan Senye terdiam sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tatapannya menyapu hujan darah di langit. Tuan Suanghu adalah yang pertama jatuh. Dunia pasti akan terkejut saat Tuan Senye terbunuh. Istana Naga pasti akan menekan dunia. Bab 2215 memberitahu mereka. Di makam Pulau Dewa Abadi yang jatuh. Puluhan juta orang masih berdiri di sana dengan kaget. Dalam pertempuran dewa-dewa, Raja Naga dari Istana Naga memiliki 3 dewa-dewa di bawah komandonya, bekerja sama dengan dewa-dewa daun dewa untuk menghancurkan seluruh rubah kembar abadi. Tanda seru. Tapi barusan, ketika Twin Fox Divine Lord telah melarikan diri, Raja Naga telah menggunakan metode khusus untuk merobek lubang hitam di kehampaan dan berteleportasi secara instan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sekarang. Semua orang melihat benua rubah ganda di depan mereka dengan kaget. Benua dalam radius puluhan juta kilometer langsung hancur, dan bebatuan besar melayang di kehampaan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Saya tidak tahu hasilnya seperti apa, apakah Dewa Rubah Ganda telah melarikan diri. Jika dia kabur, Istana Naga mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Mungkin bukan itu masalahnya. Istana Naga memiliki 3 keberadaan yang dapat bersaing dengannya. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tersisa. Mereka berdiskusi dengan kaget. Tidak peduli apapun, Istana Naga akan mengguncang seluruh bidang bintang yang tak terbatas di masa depan. Bahkan pasukan setingkat dewa lainnya harus menghindari Raja Naga. Beberapa orang melihat para ahli Istana Naga di tengah. Keberadaan yang kuat itu memenuhi mereka dengan rasa hormat. Pertempuran hari ini telah mengejutkan seluruh dunia.
Aku ingin tahu apakah Dewa Rubah Ganda telah melarikan diri. Di posisi Istana Naga, orang-orang dari klan Chen berkata dengan sedikit cemberut. Dewa-dewa ingin lari untuk hidupnya, tetapi akan sangat sulit untuk menangkapnya. Terlebih lagi, balas dendam dewa-dewa sangat menakutkan. Mereka sedikit khawatir. Jika Dewa Rubah Ganda datang untuk membalas dendam pada mereka di masa depan, mereka tidak akan bisa menolaknya. Berdengung. Saat ini, Perdana Menteri Gui, yang berdiri di samping, menerima pesan tersebut dan senyuman muncul di wajahnya. Dewa Rubah Ganda sudah mati. Murid Istana Naga, ikuti saya untuk menerima Eternal Double Fox. Perdana Menteri Gui berteriak. Ledakan. Terjadi keributan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitar terkejut. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh kejutan. Tuan Dewa Rubah Ganda dibunuh oleh Raja Naga. Dewa Surgawi sudah mati. Ya Dewa. Dewa Surgawi pertama yang terbunuh dalam sejarah telah muncul. Apakah ini betapa menakutkannya Istana Naga? Bahkan para dewa pun bisa dibunuh. Mata beberapa orang dipenuhi dengan keterkejutan. Jika bahkan dewa-dewa bisa dibunuh, siapa lagi di seluruh medan bintang tak berujung yang bisa menandingi Istana Naga? Jika dewa-dewa mati, Istana Naga pasti akan menekan dunia. Seorang pria tua bergumam, God Lord Double Fox telah terbunuh. Haha, itu hebat. Namun, orang-orang dari klan Chen sangat bersemangat. Mereka tahu apa artinya ini. Semua orang dari Istana Naga, kami akan pergi bersamamu. Semua orang dari klan Chen segera mengikuti di belakang dan terbang menuju arah Eternal Double Fox. Ya Dewa, di masa depan, 3 dewa-dewa dari Istana Naga, bersama dengan dewa-dewa daun abadi dan 4 dewa-dewa, akan dapat menyatukan seluruh galaksi yang tak terbatas. Semua orang terkejut. Selain Istana Naga dan Dewa Daun Dewa, area bintang tak terbatas hanya memiliki hamparan dewa-dewa angin dari wilayah selatan, dewa petir dari wilayah utara, dan dewa-dewa bintang 7. 3 dewa-dewa jelas tidak sekuat 4 dewa-dewa Istana Naga. Istana Naga tidak perlu khawatir di area bintang tak terbatas di masa depan. Kedua rubah itu mati. Ini bukan kabar baik. Pada saat ini, wajah manusia ilusi berkedip-kedip di dalam meteorit dalam kehampaan. Ekspresinya berubah jelek saat mendengar berita ini. Dongfang Senye bersama mereka. Eternal Shocking Thunder berseteru dengan Istana Naga. Setelah mereka menghancurkan kedua rubah, mereka mungkin akan mencoba menghancurkan Shocking Thunder. Jika Shocking Thunder tidak siap, dia pasti akan mati. Kelihatannya, matanya berbinar. Istana Naga begitu kuat sehingga bahkan dia, Dewa-Dewa Bintang 7, ketakutan. Dia memiliki dendam dengan Dewa Naga Dewa yang ganas. Akankah Istana Naga menghancurkannya di masa depan? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Istana Naga berkembang. Kita harus memberitahu Dewa Jinglei, Tuan. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagi kita di area bintang yang tak berujung. Mata Dewa Bintang 7 Dewa berkedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Dia ingin memberitahu Dewa Guntur Dewa tentang masalah ini. Dia juga ingin pergi ke wilayah selatan dan mendiskusikan masalah ini dengan dewa-dewa alam semesta angin. Dia tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu kematian. Dewa Bintang 7 Dewa sangat cepat. Ketika dia tiba di Eternal Shocking Thunder, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Melihat kerajaan surgawi abadi Dewa Guntur di depannya, dia sedikit mengernyit. Berdengung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak masuk. Sebaliknya, dia melemparkan batu ke kerajaan surgawi yang kekal. Dia tidak berani terlalu dekat dengan Dewa Petir. Saya harap Anda berhasil melakukan teleportasi. Ayo pergi ke wilayah selatan dan berbicara dengan Dewa Angin yang luas. Dewa Bintang 7 Dewa memandangi guntur abadi dan berbalik untuk terbang ke selatan. Bang! Namun, pada saat ini, Dewa Guntur Dewa sedang duduk bersila di ruang kultivasi di kerajaan Dewa Abadi. Dia berada dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Terakhir kali dia menyergap Raja Naga, dia benar-benar membuatnya melarikan diri. Istana Naga sangat marah sehingga mereka menduduki beberapa planet Guntur Abadi yang mengejutkan, yang membuatnya sangat marah. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan melihat sebuah batu terang jatuh ke arah kerajaan surgawinya. Batu itu mengandung kekuatan hukum, dan matanya penuh kejutan. Dia melambaikan tangannya, dan batu itu terbang ke arahnya dan menangkapnya di tangannya. Weng! Saat berikutnya,
Sederet kata muncul di langit di atas batu. Dewa Rubah Ganda telah dihancurkan oleh Raja Naga Istana Naga. Sekarang, Istana Naga memiliki 3 eksistensi tingkat dewa-dewa dan sekutu dewa daun dewa-dewa. Sederet kata dengan jelas mendarat di depannya, menyebabkan Dewa Guntur Dewa berdiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa menggandakan dewa-dewa rubah dibunuh oleh Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya? Bagaimana mungkin Istana Naga memiliki 3 dewa-dewa? Wajah Dewa Guntur Lord dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 3 dewa-dewa. Berapa banyak dewa-dewa yang ada di seluruh medan bintang yang tak berujung? Namun, melihat batu di depannya yang berisi hukum, ekspresinya tidak pasti. Hukum bumi harus menjadi Dewa Bintang 7 penguasa wilayah tengah. Dewa Bintang 7 dewa seharusnya tidak mengirim pesan ini kepadaku tanpa alasan. Dia mungkin ingin dewa-dewa lainnya mati. Tapi dia memberitahu saya bahwa hanya ada satu situasi. Ini benar. Tubuh Dewa Petir bergetar. Dewa-dewa sebenarnya dibunuh oleh Istana Naga. Dengan kebencian antara dia dan Istana Naga, orang selanjutnya yang ingin dibunuh oleh Istana Naga adalah dia. Sialan, bagaimana bisa ada begitu banyak dewa-dewa di Istana Naga? Dewa Guntur Dewa menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi ganas di wajahnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, lari. Tapi kemana aku bisa lari? Saya tidak bisa menerima ini. Penampilan ganas Dewa Petir Dewa terus berubah. Kemudian, matanya perlahan berubah ganas. Bahkan jika aku harus melarikan diri, aku akan membuat Raja Nagamu sangat menderita. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya merah darah. Bab 2216 putus asa. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah guntur abadi, kerajaan abadi, yang menjaga wilayah utara, melepaskan kekuatan surgawi yang besar. Kerajaan abadi yang sangat besar, yang seperti lembah, melepaskan cahaya ungu. Tanda seru, berdengung, berdengung. Kerajaan abadi bergetar sedikit dan kemudian menghilang dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Mengapa kerajaan abadi dewa kita tiba-tiba menghilang? Semua orang di planet petir sekitarnya tampak terkejut ketika mereka melihat hilangnya kerajaan abadi secara tiba-tiba. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Raja Naga, bahkan jika aku harus melarikan diri, aku akan membiarkanmu menikmati rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai, rasa sakit karena kehilangan seorang wanita, hahaha. Kerajaan abadi yang sangat besar terbang dengan kecepatan tinggi, bolak-balik melalui kehampaan dari waktu ke waktu. Dewa Guntur Dewa berdiri di langit di atas kerajaan surgawi yang abadi, menatap ke depan dengan wajah ganas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahkan seekor anjing akan melompati tembok jika gelisah. Dewa Guntur Dewa tidak diragukan lagi dipaksa ke titik ini. Kekuatan Istana Naga benar-benar melebihi harapannya. 3 eksistensi tingkat dewa-dewa, bersama dengan daun dewa abadi, mereka telah menghancurkan Dewa Rubah Ganda. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari mereka yang menghancurkannya. Dengan kebencian di antara kedua belah pihak, mustahil untuk berdamai. Dia ditakdirkan untuk melarikan diri kemana-mana. Sebelum dia melarikan diri, dia ingin membalas dendam dengan gila. Benua yang luar biasa, Istana Naga dan dinasti Phoenix yang didirikan oleh Ratu Naga. Dewa Guntur Dewa bergumam, matanya penuh dengan niat membunuh berdarah. Dia memiliki semua informasi tentang Istana Naga. Termasuk wanita Raja Naga. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kecuali itu benar-benar diperlukan. Belum lagi balas dendam gila pihak lain, bahkan dewa-dewa tidak akan melakukan hal seperti itu hanya karena reputasinya. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak perlu mempertimbangkan apapun. Kehormatan apa yang dipedulikan anjing liar? Dia menatap ke depan dan berdiri dengan bangga di kerajaan surgawi. Pada titik ini, seluruh tubuhnya penuh dengan kemudahan. Berdengung. Kecepatan kerajaan surgawi abadi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dewa-dewa petir muncul di depan benua transendensi. Matanya mengungkapkan tampilan sinis. Hari ini, aku akan menghancurkan planetmu sepenuhnya. Dewa Guntur Dewa berdiri dengan bangga di langit, seluruh tubuhnya sangat dingin saat dia meraung. Krek-kresek. Pada saat berikutnya, seluruh kerajaan dewa meledak dengan kilat yang menakutkan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi kehampaan seluruh benua transendensi. Petir sedang menyeduh dan berkumpul. Dia ingin menghancurkan seluruh planet dengan satu serangan, menghancurkan semua orang di dalamnya. Menghancurkan planet,
Membunuh puluhan miliar orang, tidak pernah ada ahli yang berani melakukan hal keji seperti itu. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, sekelompok gadis di benua yang luar biasa melihat langit tiba-tiba dipenuhi guntur dan kilat. Guntur dan kilat destruktif yang mengerikan menutupi hampir setengah dari planet ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Lihat ke sana. Oh tidak, sepertinya itu adalah kerajaan surgawi abadi Dewa Petir. Dia ingin menghancurkan seluruh planet kita. Feng Luan memandang ke langit di timur dan melihat kerajaan surgawi abadi yang sangat besar yang berisi kekuatan surgawi yang tak terbatas. Ekspresinya berubah drastis. Mengapa Dewa Guntur Dewa tiba-tiba datang? Bukankah dia takut dengan serangan balik Istana Naga? Sekelompok wajah gadis dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berteriak tanpa sadar. Tidak, kita harus menahan serangannya. Jika tidak, seluruh planet akan habis. Ekspresi Lan Qingyue sangat suram. Biru kecil. Dia buru-buru berteriak. Little Blue, yang berukuran 200 km, meraung. Xiao Lan, yang berukuran 200 km, sekarang memiliki kekuatan Dewa Puncak. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Guntur Dewa di langit sambil memancarkan aura buas. Matanya menyapu petir di langit, dan sedikit kesungguhan melintas di matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak petir di langit? Apakah itu akan menghancurkan dunia? Sungguh energi yang menakutkan. Binatang Salepenatualan telah menyerang. Itu pasti invasi musuh. Petir, langit penuh dengan sambaran petir. Jangan bilang itu orang-orang dari Eternal Shocking Lightning. Semua orang di benua transendensi memandang dengan panik. Adegan ini seperti akhir dunia. Aku akan pergi dan meminta Master Lan untuk memblokir serangan ini. Hubungi ahli Istana Naga segera. Lan Qingyue mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Qingyue, aku dari elemen cahaya. Aku akan pergi bersamamu. Sun Lingxiu bergerak dan terbang menuju tubuh Xiao Lan. Lan Qingyue ragu sejenak dan mengangguk. Jangan ikuti aku. Percuma saja. Dia berkata kepada gadis-gadis lain, tidak membiarkan mereka datang. Lan, bisakah kamu menyingkirkan Thunderbolt ini? Lan Qingyue mendarat di kepala Lan Qingyue dan berkata dengan keras padanya. Lan Qingyue menatap petir yang memenuhi langit dan tatapannya jatuh ke arah kerajaan surgawi abadi. Kamu ingin menggunakan lubang hitam untuk mengambilnya. Lan Qingyue sedikit mengernyit. Menggunakan lubang hitam untuk mengambil kerajaan surgawi yang kekal dan bahkan dewa-dewa yang kekal ke lokasi lain, mereka juga akan mengikuti. Pada saat itu, dengan biru kecil dan kekuatan mereka, mereka tidak akan menjadi tandingan dewa-dewa. Saudari Lingxiu, kamu turun duluan. Lan Qingyue segera berkata pada Sun Lingxiu. Qingyue, berhenti bicara omong kosong, pergilah. Sun Lingxiu meraih tangannya dan menatapnya saat dia berkata. Lingxiu, aku tidak bisa menjamin bahwa si biru kecil akan bisa lolos dari serangan dewa-dewa. Ekspresi Lan Qingyue sedikit jelek. Dia mengertakkan gigi dan menepuk biru kecil yang ada di bawahnya. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Weng, tubuh Little Blue yang sangat besar langsung bergetar. Dia membuka mulutnya yang sangat besar. Di depan mulutnya, sebuah lubang hitam muncul. Lubang hitam itu mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Bum bum bum. Lubang hitam terhubung ke wilayah lain dan didorong ke depan. Saat biru kecil maju, lubang hitam itu mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Di depan kekosongan, semuanya dimakan oleh lubang hitam. Oh, binatang surgawi apa ini? Bagaimana bisa begitu besar? Binatang luar angkasa. Di Void, Dewa Guntur Dewa memandang Little Blue yang tiba-tiba muncul, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Seekor binatang buas berukuran 200 km, konsep macam apa ini? Bahkan jika dia adalah dewa-dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang yang begitu menakutkan dan besar. Oh tidak, lubang hitam itu bisa melahap segalanya. Ekspresi Tuan Dewa Guntur sedikit berubah, tetapi segera setelah itu, ekspresi biadab muncul di wajahnya. Binatang buas, mati. Dia melambaikan tangannya, dan kilat di sekitarnya segera berkumpul menjadi tombak petir sepanjang 100 km, langsung menyerang ke arah biru kecil. Little Blue melihat tombak petir yang masuk dan mengeluarkan raungan teredam. Dia mengisi lubang hitam menuju tombak petir. Tombak petir menghilang ke dalam lubang hitam seketika. Saat ini,
seluruh lubang hitam telah meluas hingga beberapa juta kilometer. Sial, binatang ini sangat aneh. Ekspresi dewa-dewa petir berubah. Weng, pada saat ini, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari tubuh biru kecil, menyebabkan kerajaan surgawi yang abadi di Void bergetar. Biru meningkatkan kecepatan, langsung tertutup oleh lubang hitam. Bab 2217 putus asa. Weng, lubang hitam yang menutupi hampir 10 juta kilometer benar-benar menyelimuti dewa-dewa petir dan kerajaan surgawi abadinya. Di kehampaan benua transendensi, seluruh langit sangat jernih. Petir yang lebat perlahan menghilang. Tanda seru, kerajaan surgawi abadi dan lubang hitam telah benar-benar menghilang. Jika itu benar-benar Dewa Guntur, King Yue dan Ling Xiu dalam bahaya. Kita harus menghubungi Little Xian sesegera mungkin. Meskipun sekelompok gadis melihat bahwa mereka telah selamat dari krisis, Little Lan King Yue dan Sun Ling Xiu juga dalam bahaya. Jika itu benar-benar perbuatan Dewa Guntur, itu akan menjadi pukulan telak bagi Lan King Yue dan Sun Ling Xiu. Gadis-gadis itu tampak cemas dan segera menghubunginya. Berdengung. Namun, pada saat ini, di kehampaan luas wilayah utara, sebuah lubang hitam perlahan muncul. Tidak lama setelah lubang hitam muncul, tombak petir yang sangat menakutkan keluar dari lubang hitam, langsung menyerang kehampaan di depan. Di depan, planet mirip bola api melayang di Void. Tombak petir secara akurat mendarat di Death Star. Ledakan dahsyat terdengar, tombak petir yang mengerikan langsung menembus planet ini, memancarkan ledakan dahsyat. Weng, setelah itu, kerajaan surgawi abadi yang tak tertandingi muncul dari lubang hitam, diikuti oleh behemoth abu-abu kosong yang tak tertandingi. Dewa Guntur Dewa, yang tertangkap basah dan tersedot ke dalam lubang hitam, memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia menoleh, mata merah darahnya menatap Little Blue yang muncul di belakangnya, wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dewa-dewa seperti dia benar-benar akan dibawa ke dalam kehampaan yang luas oleh seekor binatang. Meskipun ini adalah wilayah utara, itu masih jauh dari planet di benua transendensi. Krek-kresek, seluruh tubuh Dewa Guntur memancarkan kilat yang dahsyat. Petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari kerajaan surgawi abadi. Kamu binatang, mati untukku. Dia meraung, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi satu dan langsung menghantam ke arah biru kecil. Tidak bagus, biru kecil, cepat lari. Lan King Yue melihat serangan kilat yang sangat menakutkan datang, dan buru-buru berteriak pada biru kecil. Little Blue juga merasakan ancaman kematian dari sambaran petir. Dia meraung rendah, dan lubang hitam lain muncul di depannya. Sialan, monster macam apa ini? Mengapa itu bisa melakukan perjalanan melalui lubang hitam meskipun saya menggunakan kekuatan surgawi saya untuk menekan domain? Dewa Guntur Dewa muncul sekali lagi, dan ekspresi kaget dan marah muncul di wajahnya. Dalam pertempuran antara para ahli di atas alam dewa, seseorang dapat menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk menyegel domain dan mencegah lawan berteleportasi. Tapi sekarang, kekuatan surgawinya tidak memiliki efek sedikit pun pada makhluk luar angkasa ini. Kamu ingin melarikan diri, mati. Dewa Guntur meraung dengan marah, dan petir di langit berhamburan dan jatuh ke arah biru kecil yang berada di belakang lubang hitam. Dalam sekejap, petir yang lebat jatuh ke tubuh Xiaolan. Auman mengaum-mengaum. Dalam sekejap, darah berceceran di sekujur tubuh Xiaolan. Cahaya harapan. Sun Ling Xiu melihat luka di tubuh Xiaolan dan ekspresinya sedikit berubah. Dia meletakkan kedua tangannya di tubuh Xiaolan dan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Namun, sekarang setelah dia menyalakan 6 gumpalan api suci, efek penyembuhannya hanya setetes dalam ember. Little Blue mengalami luka berskala besar dan menggali ke dalam lubang hitam untuk melarikan diri. Mati, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ketika Dewa Guntur Dewa melihat bahwa si biru kecil ingin melarikan diri, dia mengeluarkan raungan buas dan segera memasuki lubang hitam untuk melanjutkan pengejarannya. Biru kecil, tunggu, kamu harus bertahan. Lan King Yue melihat ke belakang dengan ekspresi yang sangat jelek. Menghadapi dewa-dewa, jika biru kecil bukan Kun yang legendaris, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun, akan sulit untuk melarikan diri dari dewa-dewa. Weng, tubuh Little Blue memasuki lubang hitam lagi dan muncul di perbatasan antara wilayah utara dan timur.
Gelombang energi yang sangat besar menembus seluruh kehampaan. Namun, saat ini, Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memeriksa sekeliling mereka. Tubuh Little Blue melangkah keluar dari lubang hitam dan segera membuka mulutnya yang sangat besar, ingin terus melepaskannya. Jika kamu bisa melarikan diri dari tanganku, aku, Dewa Petir yang perkasa, bisa bunuh diri. Ketika tubuh Little Blue belum melangkah ke dalam lubang hitam, suara Dewa Petir Dewa muncul di langit. Ledakan. Setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan mendarat di tubuh Little Blue. Petir yang menakutkan benar-benar menutupinya. Ao ao ao. Suara menyakitkan keluar dari mulut Little Blue, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya menghitam oleh petir. Tubuh abu-abunya benar-benar menjadi hitam, dan petir ungu menutupinya dengan rapat. Lan Qingyue dan Sun Lingxiu dilindungi oleh Xiao Lan. Xiao Lan, habiskan kekuatan hidupmu. Masukkan gelombang energi ke depan. Lan Qingyue mengeluarkan geraman rendah dengan ekspresi yang sangat jelek. Weng weng. Tubuh Xiao Lan bergetar saat bagian hitam tubuhnya yang tersambar petir jatuh. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan langsung memasuki gelombang energi. Hahaha, dasar monster, vitalitasmu sangat kuat. Namun, hari ini, bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, aku akan tetap membunuhmu. Dewa Guntur Dewa meraung dengan marah. Dia melayang di kerajaan abadi dan melambaikan tangannya. Tombak guntur yang sangat besar muncul di tangannya. Guntur tombak yang berukuran setidaknya 100 km langsung menyerang biru kecil. Peng, tombak petir mendarat di tubuh Little Blue dan langsung menembusnya. Little Blue menjerit kesakitan saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Sungguh kekuatan hidup yang menakutkan. Melihat bahwa si biru kecil masih belum terbunuh, keterkejutan melintas di mata Dewa Petir. Mati. Di belakangnya, lebih dari 10 tombak petir muncul dan menyerang Little Blue sekali lagi. Domain Kun. Lan Qingyue mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak pelan. Berdengung. Xiao Lan langsung menghilang ke udara tipis. Lebih dari 10 tombak petir menembus posisi Xiao Lan sebelumnya. Sangat cepat, Xiao Lan muncul 10.000 km jauhnya. Aku bisa merasakan energi lubang hitam tepat di depanku. Pada saat ini, Xiao Lan tiba-tiba berkata kepada Lan Qingyue. Lubang hitam apa? Lan Qingyue sedikit terkejut dan langsung bertanya. Aku tidak tahu. Itu mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Energi lubang hitam mengamuk di dalam. Sangat sulit untuk melewatinya, tetapi si biru kecil bisa melewatinya. Kata biru kecil, pergilah. Lan Qingyue menggertakkan giginya dan segera memberinya perintah. Little Blue meraung keras dan terbang dengan gila-gilaan ke arah lubang hitam. Brengsek. Ketika Dewa Guntur melihat Space Beast menghindari serangannya dan langsung muncul 10.000 km jauhnya, dia meraung marah. Berdengung. Tubuhnya bergerak dan dia segera mengejarnya. Lihat, apa itu? Pada saat itu, di depan gelombang energi, daun surgawi abadi dan murid-murid Eternal Thunder tiba-tiba melihat binatang buas yang menakutkan dari jangkauan yang lebih rendah terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Bab 2218 peningkatan. Kamu ingin melarikan diri, mati. Di bagian bawah gelombang energi, monster luar angkasa yang menakutkan itu melarikan diri. Semua orang di sekitar gelombang energi menoleh dengan kaget. Tanda seru. Merasakan aura biadab, semua orang membelalakkan mata mereka. Pada saat ini, suara yang sangat marah datang dari belakang. Itu dewa-dewa petir dan kerajaan surgawi abadi. Binatang apa yang menakutkan itu? Mengapa Dewa Guntur Dewa mengejar kita dengan sangat marah? Ketika semua orang melihat kerajaan surgawi yang abadi dan sosok besar di atas, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama para murid daun dewa abadi, mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Guntur abadi dan daun dewa abadi adalah musuh. Krek-kresek. Langit penuh petir sekali lagi menyerang Little Blue. Semua orang melihat petir yang menghancurkan dunia, hati mereka gemetar saat mereka dengan panik mencoba bersembunyi di sekitar mereka. Bum bum bum. Petir mendatangkan malapetaka, dan bahkan gelombang energi besar sangat terpengaruh. Weng. Energi abu-abu muncul di tubuh Little Blue, dan matanya yang sangat besar menatap lubang hitam yang mengalirkan gelombang energi. Ledakan.
Petir yang mengerikan menghantam pertahanan energi di belakang Xiaolan. Itu menembus energi dan mengenai tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi hitam pekat lagi. Xiaolan, yang awalnya sekitar 200 km, kini hanya berukuran 150 km. Alasan mengapa Xiaolan mampu memblokir serangan fatal berkali-kali adalah karena dia harus membayar harga kehilangan tubuhnya. Ini juga teror Kun. Kulit hitam tersapu oleh gelombang energi. Little Blue menatap lubang hitam dahsyat yang jaraknya tidak jauh dan langsung menyerbu ke dalamnya. Binatang raksasa itu ingin memasuki lubang hitam air pasang. Apakah binatang raksasa itu mencari kematian? Ketika semua orang melihat biru kecil bergegas ke dalam lubang hitam air pasang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pernah ada dewa-dewa yang memutuskan untuk memasuki lubang hitam pasang surut karena dia penasaran mengapa ada harta yang mengalir keluar darinya. Namun, dia terluka dan melarikan diri dari sana. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memasuki lubang hitam pasang surut. Sekarang mereka melihat binatang besar itu bergegas masuk, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Binatang besar ini ingin memasuki lubang hitam pasang surut. Di belakang mereka, ekspresi dewa-dewa petir berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Wajahnya tenggelam. Apakah orang ini ingin mati? Matanya berkedip saat dia menggeram dengan suara rendah. Sialan, apa yang sedang terjadi? Namun, pada saat ini, di pusat lubang hitam gelombang energi, sesosok kuning tanah bersembunyi di dalamnya. Ketika dia melihat binatang luar angkasa yang sangat menakutkan terbang dari belakang, dia agak tercengang. Dia adalah pencuri harta karun yang terkenal, tetapi dia hanya datang ke sini untuk mencari harta karun selama beberapa hari. Dia mengandalkan tubuh naga surgawi yang dia padatkan untuk mendapatkan banyak harta dalam beberapa hari. Mengapa binatang buas tiba-tiba muncul sekarang? Krek-kresek. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sambaran petir yang merusak menyambarnya. Sambaran petir ini, orang itu, Jing Lei. Sialan, tuan muda ini dengan patuh mencari harta karun, bagaimana bisa aku begitu sial? Wajah Cucu sangat pucat. Dia buru-buru bergerak dan segera berubah menjadi tubuh naga surgawi bumi 10.000 meter. Ah! Teriakan kesakitan terdengar. Sisik naga di tubuh naganya tertimpa petir, dan seluruh wajahnya menampakkan ekspresi ketakutan. Tuan muda ini tidak ingin mati. Dia dengan panik mengelak di bawah tubuh Xiaolan. Benar-benar bencana yang tak terduga. Xiaolan menahan serangan petir di langit dan dengan panik terbang ke lubang hitam. Ketika dia melihat naga suci terbang ke arahnya, dia sedikit terkejut. Dia membuka mulutnya yang besar dan langsung menelannya. Ekspresi cucu bumi berubah. Dia merasa seolah-olah telah memasuki mulut harimau. Weng. Tubuh Little Blue perlahan memasuki lubang hitam dan perlahan menghilang. Dewa Guntur Dewa melihat binatang besar yang telah benar-benar menghilang. Dia berdiri di sana dengan ekspresi tidak pasti. Bahkan dewa-dewa akan mati jika dia memasuki lubang hitam. Kamu, binatang buas, juga akan mati. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dengan ekspresi muram, dia langsung terbang ke kehampaan. Dia akan memulai pelariannya sendiri. Di dalam lubang hitam gelombang energi, Xiaolan mengeluarkan geraman pelan. Dia membuka mulutnya yang besar dan melahap beberapa harta di dalam lubang hitam. Kita tidak bisa kembali. Kita harus menuju ke ujung lubang hitam. Lan Qingyue dan Sun Lingxiu saling memandang dan berkata, "Tidak apa-apa. Selamat datang kembali. Selain itu, Xiao Xian akan datang mencari kita." Keduanya berpegangan tangan erat. Senyum muncul di wajah mereka saat mereka melihat kegelapan yang luas di depan mereka. Tempat itu adalah Starfield yang tidak dikenal, dunia yang tidak dikenal. Apa? Dewa Guntur Dewa sedang menyerang benua transendensi. Xiaolan dan Qingyue Lingxiu mencoba memancing Dewa Guntur pergi. Kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Pada saat ini, di lokasi rubah kembar abadi, ekspresi Wang Xian berubah drastis saat menerima pesan dari para gadis. Wajahnya langsung mengungkapkan aura yang sangat brutal. Di sampingnya, Chen Feiyang, Dewa Daun Dewa, sedikit terkejut saat merasakan aura Wang Xian. Adik laki-laki Wang Xian, apa yang terjadi? Dewa Daun Surgawi bertanya dengan sungguh-sungguh.
Dewa Guntur telah menyerang sebuah planet di wilayah Istana Naga dan ingin menghancurkan planet tersebut. Wang Xian berkata dengan wajah muram, "Saudara Dewa pergi, bantu aku mengurus tempat ini. Saya ingin segera pergi." "Baiklah, kamu pergi dan urus masalah Istana Naga pertama." Tuan Senye segera mengangguk. "Semua anggota Istana Naga, ikuti aku. Aohe, kembalilah ke Istana Naga secepat mungkin." Wang Xian segera memerintahkan bawahannya untuk mengelilinginya. Itu Raja Naga. Ao Dia dan yang lainnya juga tahu beratnya masalah ini. Mereka segera membawa Wang Xian dan semua anggota Istana Naga pergi. Chen Fei Yang juga mengikuti dari samping. Raja Naga, secara logis, tidak mungkin bagi penguasa petir untuk menumpahkan semua kepura-puraan ramah dengan kita saat ini. Selain itu, tidak mungkin bagi kami untuk menyebarkan berita tentang kami membunuh Dewa Rubah Ganda dalam waktu sesingkat itu. Kepiting Ao, Chen Fei Yang, dan yang lainnya membawa Istana Naga terbang. Wang Xian berdiri di Istana Naga dengan wajah muram. Perdana Menteri Gui mengerutkan kening dan berkata dari samping. "Aku tahu, dengan kecepatan perangkat komunikasi, bahkan jika seseorang dari petir abadi ada di Valen Immortal Island, tidak mungkin berita mencapai petir abadi begitu cepat. Jika sesuatu terjadi pada King Yue Lingxiu dan yang lainnya, petir abadi." Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari wilayah barat ke wilayah utara, dengan kecepatan dewa-dewa, dibutuhkan setidaknya 10 menit. Sepanjang jalan, dia melewati Eternal Thunder Celap. Ketika Wang Xian melihat bahwa kerajaan abadi Dewa Petir Dewa tidak ada, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti itu. Pertama, seseorang telah memberitahu Dewa Guntur, Dewa. Ketika Dewa Guntur Dewa mengetahui tentang kekuatan menakutkan dari Istana Naga, dia putus asa dan ingin mempertaruhkan nyawanya. Dan orang yang bisa memberitahu dia begitu cepat hanya setingkat dewa-dewa. Kedua, Dewa Guntur Lord juga datang ke Valen Immortal Island. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari Istana Naga, dia membalas dendam terlebih dahulu.